Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perindo Mulia Permana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poster menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Adapun definisi dari penilaian itu sendiri ialah sejumlah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penampilan siswa. Dan untuk evaluasi ialah proses sistematik pengumpulan, pengadministrasian, dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dan remedial merupakan suatu treatment atau bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Nah, sedangkan pengayaan secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Lalu, mengapa menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan? Untuk alasan yang pertama, yaitu remedial sebagai korektif, sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, sebagai fungsi akselerasi atau percepatan belajar, dan berfungsi sebagai terapeutik. Nah, artinya melalui kegiatan remedial, guru dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkaitan dengan aspek sosial dan aspek pribadi, seperti merasa dirinya kurang berhasil dalam belajar, sering merasa rendah diri, atau terisolasi dalam pergaulan dengan teman sejawatnya. Nah, dengan remedial dapat membantu rasa percaya diri siswa sehingga yang bersangkutan dapat meningkatkan hasil belajar dengan baik. Nah, untuk alasan yang kedua, karena kegiatan pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok 4 agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, dalam melaksanakan kegiatan remedial sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Nah, untuk yang pertama, analisis hasil diagnosis. Nah, untuk analisis hasil diagnosis, seperti yang telah Anda ketahui, diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan bantuan. Nah, untuk keperluan kegiatan remedial, tentu yang menjadi fokus perhatian adalah siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang ditunjukkan tidak tercapainya kriteria keberhasilan belajar. Apabila kriteria keberhasilan 80%, maka siswa dianggap berhasil. Jika mencapai tingkat penugasan 80% ke atas, sedangkan siswa yang mencapai tingkat penugasan di bawah 80% dikategorikan belum berhasil. Nah, ini yang pertama. Dan untuk yang kedua ialah menemukan penyebab kesulitan. Nah, sebelum Anda merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Nah, faktor penyebab kesulitan ini harus diidentifikasi terlebih dahulu, karena gejala yang sama yang ditunjukkan sebagai berbeda, dan faktor penyebab ini akan berpengaruh terhadap pemilihan kegiatan remedial. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Ya, setelah diketahui siswa
kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan segera mungkin, karena semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya, maka semakin besar untuk menilai kegiatan mengetahui berhasil kegiatan yang telah dilakukan, harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengalami kemajuan belajar sesuai yang diharapkan. Berarti remedial yang direncanakan dan cukup membantu siswa mengalami kesulitan belajar, tetapi sebenarnya siswa tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya. Kegiatan remedial untuk setiap komponen pembelajaran. Bagaimana cara menggunakan informasi hasil penilaian untuk merancang remedial dan pengetahuan. Adapun teori-teori pendukung menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang remedial. Teori dan Christian Christie. Mereka melukiskan esensi dan perkembangan teori evaluasi dalam bentuk evaluasi atau pohon evaluasi yang dibangun pada dua fondasi, yaitu pertanggungjawaban kontrol dan penelitian sosial. Terdiri dari 3 cabang besar, yaitu pertama, teori evaluasi kelompok metode. Nah, Marvin C. Alkin dan Christina A. Christie menguraikan peran para teoritis evaluasi dalam mengembangkan metode-metode evaluasi. Yang pertama itu ada Lab Taylor. Pendapat Taylor terkenal dengan istilah evaluasi berorientasi tujuan. Nah, pendekatan ini menunjukkan diri pada memformulasi suatu pernyataan objek pendidikan, mengklasifikasikan objektif-objektif tersebut menjadi tipe-tipe utama, mendefinisikan dan memperbaiki masing-masing objektif tersebut dan pengertian perilaku. Nah, adapun yang kedua ialah Lee Joseph Converge. Nah, kontribusi Converge dalam evaluasi dikemukakan melalui artikelnya yang berjudul Cross Government Thought Evaluation. Nah, ia menggunakan konsep dan metodologi. Nah, adapun untuk teoritis yang kedua yaitu teoritis evaluasi kelompok penilai. Nah, untuk yang teoritis evaluasi kelompok penilai ada Michael Shriven. Kontribusinya dalam teori evaluasi adalah secara tetap ia mendefinisikan peran evaluator dalam membuat keputusan nilai. Untuk tokoh yang kedua ialah Barry McDonald. McDonald mengakui perspektif beragam dari pemangku kepentingan dan percaya bahwa kewajiban evaluator adalah untuk menghadirkan nilai-nilai berbagai para pemangku kepentingan. Nah, untuk teoritis yang terakhir ialah teoritis evaluasi kelompok pemakaian. Nah, teoritis ini yang pertama tokohnya ialah Malcolm Provost.
Ia berpendapat evaluasi merupakan suatu proses yang terus-menerus dirancang untuk membantu para administrator program. Nah, itu dia teori-teori pendukung mengenai menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Adapun sumber yang bisa Anda baca, yang pertama ialah Anas Sudagiono dalam bukunya Pengantar Evaluasi Pendidikan. Nah, yang kedua, Anda bisa memasuki link www.scrib.com. Nah, tertera pada ini. Nah, untuk yang ketiganya Mr. izonblogspot.com, evaluasi dan laporan hasil remedial. Nah, poster ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber. Nah, sumber rujukan utama dari poster ini diambil dari buku Anas Sudagiono